Perang antara Amerika Serikat dan Iran kini memasuki fase baru yang lebih berbahaya dan sulit dikendalikan. Yang sedang berubah sekarang adalah penggunaan drone FPV, yaitu perangkat kecil, murah, dan dikendalikan dengan presisi yang mulai digunakan untuk menyerang peralatan Amerika. Di luar Iran, beberapa jam terakhir, milisi Syiah pro-Iran merilis gambar serangan ke Camp Liberty di Irak. Peralatan yang diserang termasuk radar Sentinel dan helikopter Black Hawk untuk evakuasi medis. Ini menjadi peringatan serius, karena risiko kini bukan hanya dari udara lewat rudal dan pesawat, tapi juga sudah dekat di darat, seperti pangkalan dan area kurang terlindungi. Pihak-pihak yang muncul di pusat situasi baru ini adalah Iran, kelompok bersenjata sekutu di wilayah Irak, pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah, dan pemerintahan Trump sendiri. Sekarang di tengah meningkatnya perang dan tepat pada saat Washington mencoba berbicara tentang gencatan senjata. Dampaknya paling terasa di Irak, di Teluk, di sekitar Selat Hormuz, dan di seluruh jaringan pangkalan, kedutaan, serta fasilitas Amerika di wilayah tersebut. Sinyalnya sangat kuat. Bahkan tanpa invasi darat langsung ke Iran, tentara, radar, helikopter, dan pusat logistik Amerika Serikat tetap rentan. Yang paling serius adalah bagaimana serangan ini terjadi. Drone FPV bukan senjata besar. Mereka kecil, cepat, sulit terdeteksi, dan bisa menyebabkan kerusakan besar dengan biaya rendah. Jika digunakan lebih banyak, mereka dapat menekan pertahanan yang lebih mahal dan lambat. Masalah bertambah besar saat peralatan dibiarkan terbuka tanpa jaring pelindung, penutup, penghalang fisik, atau adaptasi terhadap ancaman baru ini. Gambar-gambar itu memang mengisyaratkan hal tersebut. Pangkalan-pangkalan masih beroperasi, seolah-olah perang ini masih seperti dulu. Padahal medan pertempuran kini sudah berubah drastis dan brutal. Inilah inti permasalahannya. Selama bertahun-tahun, kekhawatiran terbesar dalam banyak konflik adalah roket, rudal, dan pemboman. Sekarang ancaman juga datang dari drone sederhana yang diluncurkan kelompok kecil, sering di lokasi di mana pertahanan tradisional tak bisa merespons cepat. Mengapa ini penting? Karena hal ini mengurangi jarak antara kelompok non-reguler dan kekuatan besar. Radar mahal, helikopter strategis, atau area pendukung dapat jadi sasaran senjata yang jauh lebih murah. Ini membuat perhitungan perang kacau dan menekan kehadiran Amerika di Timur Tengah. Fase baru ini muncul saat Amerika Serikat mendorong proposal gencatan senjata 30 hari, namun Iran tetap menunjukkan perlawanan. Iran menilai gencatan senjata singkat tak cukup. Teheran menginginkan solusi lebih luas sesuai tujuan strategis mereka. Praktiknya, ini menjelaskan kenapa krisis masih berlanjut. Washington bicara soal kemenangan dan upaya negosiasi. Namun di sisi lain, Iran menyatakan belum menemukan alasan mengakhiri konfrontasi. Akibatnya terjadi benturan antara wacana politik dan realitas militer. Kontras semakin tajam karena Trump mengklaim perang sudah dimenangkan. Padahal fakta menunjukkan situasi makin membingungkan. Selat Hormuz tetap berada di bawah tekanan. Belum ada tanggal atau tempat pasti untuk pembicaraan. Dan tampaknya negosiasi ini bisa digunakan untuk mengulur waktu. Sementara pasukan tambahan tiba di wilayah tersebut, ada pembicaraan tentang pengiriman sekitar 2.000 tentara dan kedatangan satu kelompok amfibi bersama marinir. Bagaimana hal ini bisa dibaca sebagai persiapan untuk lebih banyak opsi militer jika diplomasi gagal? Dan mengapa semua ini sangat penting? Perang ini bukan lagi sekedar saling serang antar negara. Perang ini meluas lewat cara tidak langsung, sekutu regional, dan teknologi yang mengubah biaya konflik. Jika drone FPV umum dipakai dalam perang ini, dampaknya bisa melampaui Irak, pangkalan, konvoi, radar, fasilitas diplomatik, dan jalur pasokan kini selalu terancam. Hal ini tidak menjamin kemenangan bagi pihak manapun, tetapi sangat mempersulit pihak yang mengira bahwa penguasaan udara akan menyelesaikan segalanya. Poin penting lain adalah peringatan dari kalangan militer Amerika Serikat yang berpengalaman. Kekhawatiran mereka jelas, menang dalam serangan tak berarti bisa mengendalikan hasil politik perang.
Membombardir besar-besaran tak berarti mengakhiri konflik. Menghancurkan target pun tak menjamin stabilitas wilayah. Kini, drone murah yang menyerang aset mahal membuat kontradiksi ini semakin nyata. Pertanyaannya, tidak lagi hanya berapa banyak target yang telah dihancurkan, dan berubah jadi pertanyaan lain. Apa yang benar-benar terselesaikan? Apa yang terjadi? Perang kini memasuki tahap lebih luas, tak terduga, dan sensitif. Yakni di pangkalan seperti Camp Liberty, di sekitar Baghdad, di Teluk, dan di jalur yang terhubung ke Hormuz, misalnya lewat drone, FPV, tekanan tidak langsung, penolakan terhadap gencatan senjata segera, serta penguatan militer yang sedang berlangsung. Mengapa demikian? Karena setiap pihak berusaha memperbaiki posisinya sebelum ada kesepakatan nyata. Hasilnya adalah peringatan serius. Perang tidak berkurang, hanya berubah bentuk. Dan bentuk baru ini bisa jadi lebih sulit untuk dikendalikan.